Selamat siang, masih bersama saya dengan Star Movie 9. Di sini kita berbincang-bincang soal pengetahuan, sedikit pengetahuan lah soal tempat tinggal atau tempat peristirahatan terakhir Raden Wijaya atau Raja Majapahit pertama. Nah, di sini saya bersama Pak Kirno sebagai juru kunci tempat ini. Kita mungkin bisa bertanya-tanya guys, sedikit ya, mungkin adanya waktu, mungkin Pak Kirno sendiri ada keperluan lain, jadi kita tidak bisa banyak, mohon maaf kalau tidak bisa banyak guys. Jadi ngeten Pak Kirno, jadi sebelum di sini dipugar atau dan lain sebagainya, pengetahuannya sudah ada seperti ini ya Pak ya, tempat ini ya. Dulunya mungkin belum sesempurna ini. Jadi dulunya dikatakan Setinggil atau Siti Inggil itu dari zamannya Pak Harto ya. Bukan, sebelumnya itu sudah ada. Maksudnya, tapi masih belum lama. Namanya dulu itu kalau orang kampung itu lemah geneng. Oh, lemah geneng. Lemah geneng atau lemah gundukan gitu ya Pak ya. Yang lebih dianu lemah gunduk. Tidak mengurangi, Siti Inggil tidak mengurangi dari nama yang oleh orang kampung dinamakan lemah geneng, itu tidak mengurangi dari nama itu. Iya. Cuma pengertiannya kalau kita berpikir lebih jernih, lebih jauh, Siti Inggil itu bukan tanahnya yang tinggi, tapi tinggi derajatnya mungkin Pak. Ini itu dalam memanjatkan doa yang diawali oleh beliaunya, bisa mencapai tahta sebagai seorang raja. Dengan begitu tempat ini termasuk tempat berdoa yang sangat-sangat mustajabah kalau di tanah Jawa. Khusyuk lah cara paribasan ini. Awali oleh beliaunya Raden Wijaya. Diteruskan oleh zamannya pimpinan kita termasuk Bung Karno, termasuk Pak Harto, termasuk Gus Dur, termasuk SBY. Mungkin bisa jadi anak-anak turun dari Raden Wijaya sendiri juga di sini ya. Kalau orang-orang yang mengaku sebagai keturunan itu tidak satu dua orang ya, banyak sekali. Alhamdulillah bahwa beliau itu mengakui dengan adanya leluhur kita bahwa adanya Indonesia ini adalah cikal bakalnya adalah Majapahit. Makanya kalau sekarang jadi orang-orang pimpinan kita itu melupakan dengan sejarah yang awalnya itu adalah Majapahit, itu termasuk ya mau keblinger Mbak. Mau keblinger, makanya nyuwun sewu Mbah. Jadi pihak kami untuk seperti ini membangkitkan kembali rasa-rasa apa ya, iki loh mbahku mbiyen, ini loh Indonesia dulunya seperti ini, dari beliaunya yang menjadi sampai sekarang ini. Ngeten Mbah. Terlepas itu keturunan yang keberapa itu kita tidak menghitung itu. Yang paling penting kita hormat pada leluhur. Betul bahwa dulunya itu yang namanya Majapahit itu memang ada keberadaannya. Kalau ada sebuah kerajaan yang pasti ada rajanya. Besar itu pasti ada rajanya. Iya. Dan raja yang benar-benar besar juga Pak. Itu adalah orang-orang yang betul-betul pilihan orang yang luar biasa. Iya. Tuhan pasti menyuruh itu Pak. Terus nyuwun sewu Mbah, dari masyarakat umum dengan nama Raden Wijaya menika cara nyebute niku biasanya kan benten Mbah. Niku biasanya nyebute terus pundi? Eyang atau Eyang Wijaya ngoten nggih. Eyang Raden Wijaya. Terus kan panggilan niku kan pasti napa nggih Mbah? Benten kalih jeneng asline gampangane. Oh ngene Mbah Wijaya atau Eyang Wijaya kan. Cukup barang ten kene Eyange lho. Oh ten kene Eyange ngoten nggih. Mergo ya nyuwun sewu, di sini kan cikal bakalnya Majapahit juga gitu loh. Terus Raden Wijaya ini asalnya dari sini Mojokerto sini atau dari mana aslinya? Kalau kita mencari asal usul itu, saya kira kalau dari saya sendiri itu saya tidak pernah mengatakan itu dari mana, karena inti saya di sini adalah menjaga, membersihkan. Adapun itu dari manapun asalnya, yang penting itu
kita ini harus hormat pada leluhur. Betul. Adapun ada tulisan yang dari versi dari sini itu pun belum tentu Betul ya, betul soalnya dari akhirnya kerajaan Mojopahit itu kita ini dikuasai oleh Belanda yang sekian lama. Sudah berapa keturunan, jangankan memikirkan sejarah, mikirkan perut saja. Penjajah itu dia itu akan berpikir baik. Betul. Jadi cerita-cerita mungkin sudah kalah. Mungkin dibolak-balik. Yang mestinya baik jadikan permusuhan. Iya. Bisa juga. Makanya yang paling penting kalau kita pesan itu kita hormatlah pada leluhur bahwa dulunya memang ada kerajaan Mojopahit, ada seorang raja. Kita wajib bersyukur dan wajib mendoakan beliau. Mudah-mudahan generasi kita beda generasi yang tangguh, yang benar-benar tanggung jawab nih Pak. Soalnya asal usulnya cikal bakal nggih saking Mojopahit mereka ingatan. Jadi begitu guys untuk penjelasan sedikit pengupasan Sitinggil atau dikatakan lemah geneng. Kalau dikatakan oleh masyarakat umum itu namanya lemah geneng. Kalau lemah geneng itu bisa dijadikan gundukan tanah yang tinggi dulunya. Akan tetapi sebetulnya hakikat hikmah dari Sitinggil sendiri bukan hanya tanah yang tinggi, tetapi tempat berdoa para leluhur kita yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar yang benar-benar hikmat itu di sini gitu. Jadi ya memang dengan cara-cara begitulah orang-orang terdahulu atau nenek-nenek moyang kita mendekatkan diri hati kita kepada Sang Hyang Pencipta itu memang begitu. Jadi ya begitulah caranya. Artinya dikatakan Sitinggil atau lemah dukur atau lemah dhuwur atau lemah geneng. Jadi jangan salah persepsi guys ya. Jadi Sitinggil itu Siti adalah tanah, inggil niku tinggi. Nah, jadi tanah yang tinggi keberadaannya hakikatnya untuk menciptakan rasa karsa dengan Tuhan itu lebih dekat gitu ya. Di sini berdoa di sini itu adalah mudah untuk mudah untuk dihijabah gitu ya. Rasanya itu nyaman, enak untuk hening. Iya, betul. Itu bisa nyambung. Terus niki Mbah, ingkang wonten makam mriki sak lintune selain Raden Wijaya wonten niku garwa istilahnya Ibu Gayatri. Oh, Ibu Gayatri Permaisuri anu nggih napa sing pertama nggih. Permaisuri pertama guys namanya Ibu Gayatri atau Permaisuri Gayatri. Darah petak itu selirnya darah jingga dan yang lain kita enggak tahu, tidak menutup kemungkinan bisa orang raja. Iya, banyak. Jadinya sebagai orang yang generasi kita ini nek bosone biyen niku mekul dhuwur mendem jero nggih. Enggak usah mengungkit yang buruk tapi kebaikan itulah yang kita ya. Jadi di sini guys yang ada di dalam sini ada Prabu sendiri dengan nama Raden Wijaya, terus Ibunda Gayatri atau Permaisuri pertama, terus Jara Petak dan Jara Jingga itu adalah selir. Di situ Abdi nih. Itu maksud mungkin orang dekat lah. Nggih, mungkin ini ya, Mbah, yang mengikuti kemana Sang Prabu. Mungkin gitu. Nah, niku sinten, Mbah? Ya, namanya. Di situ ditulis siapa ke saya? Napa sing sapu angin, sapu jagat? Bukan. Ada tulisan di situ. Lupa saya. Abdi namanya. Niku abdine Raden Wijaya napa saking Permaisuri? Abdi ya dari keluarga gitu lah. Oh, keluarga. Jadi ada satu lagi guys, mungkin di dalam nanti kita bisa tahu namanya kalau kita sudah ke dalam. Terus mohon maaf Mbah, yang ada di bawah tadi ada dua. Satu jagat sapu angin. Nah itu siapa Mbah? Itu kurang lebihnya itu pengawal dari beliaunya. Pengawal dari Prabu nggih, Sang Prabu. Artinya apakah itu nama asli dari sapu jagat dan sapu angin atau ada nama lain? Terlepas dari itu kita tidak usah mencari. Oh, ngoten nggih, memang dirahasiakan itu ya. Jadi guys, ada dua makam di bawah itu yang pengawal atau penjaga dari Sang Prabu sendiri yang hanya disebutkan julukan sapu jagat dan sapu angin. Ya, mungkin dari
dari julukan itu mungkin dari kemampuan keilmuannya atau bagaimana, saya belum tidak tahu ya. Jadi di sini memang nama asli dirahasiakan guys. Jadi, kalau yang abdi itu namanya kaki regel. kaki regel, Kaki regel. kaki regel, Regel. regel. Itu pun nama yang sebenarnya atau nama Julukan. yang julukan itu pun Belum pasti ya. tidak peduli, yang penting itulah ada. Kaki regel ini. Dan itu atau laki-laki atau perempuan? Waduh, mungkin laki ya. Laki-laki ya. Oh, jadi ada satu lagi guys yang ada di dalam namanya kaki regel, itu juga abdi dalam saking Raden Wijaya sendiri. Jadi terus ada di pojok sana Mbah, itu sebelah kanan ya. Sebelah kanan pojok itu tempat, ada yang tempat tinggi itu. Oh, itu termasuk Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan. Mungkin dulunya itu sudah istilahnya antisipasinya sudah toleransinya sangat tinggi sekali, mungkin untuk berdoa, mungkin dari Semedi mungkin ya Mbak ya. Iya, sama dengan berdoa kan. Iya, Semedi. Mungkin dari yang selain kesini mungkin yang ada di sana. Iya. Nyatanya juga ada yang berdoa di sana. Oh, ada yang berdoa di sini. Jadi guys, untuk Memberikan tempat untuk jadi tempat yang ada di pojok sana kanan itu, yang di belakang itu tempat dimana mungkin Sang Prabu sendiri lebih apa ya, lebih khusyuk lagi untuk mendapatkan sebuah wahyu atau petunjuk dari Sang Yang Widi atau Tuhan sendiri. Jadi di sanalah tempat prasasti ya, prasasti di mana itu tempat untuk pertapaan Sang Prabu. Nah, juga untuk memberi kesempatan berdoa pada orang-orang yang generasi berikutnya, mungkin cara berdoanya lain. Iya. Ternyata itu guys, itu tidak ditutup hanya satu keluarga atau keturunan. Ternyata di situ bisa semua orang yang mau berdoa di sana bisa. Begitu ya Mbak ya? Boleh, diperbolehkan. Jadi tempat itu tempat untuk menyatukan rasa Cara dengan Tuhan. dia berdoa mungkin Iya. lebih pas di situ. Iya. Ada yang langsung ke sini. Iya. Itu sudah diantisipasi dulunya mungkin untuk memberikan ruang di situ. Nggih, terus wonten sebelah nipun enten Kiai sinten kalau niku? Oh, Mbah Kasan. Ya. Itu beliaunya Kasan sendiri itu kalau nggak salah itu orang dari Magelang. ya. Beliaunya adalah salah satu di antara sekian mungkin banyak mungkin spiritualnya Pak Harto. Oh, nggih. Beliaunya sempat beristri di sini, tapi ya tua sama tua gitu, yang akhirnya Meninggal ya, Pak. meninggal di kampung ini. Di kampung sini. Ya, di kampung ini. Ngoten nggih. Nah, karena di eranya Pak Harto sebenarnya kan masyarakat kan dimakamkan di tempat umum. Ya. Karena di eranya Pak Harto ya mungkin sudah wasiat atau gimana Ditunjuk untuk Ya. dimakamkan di sini gitu ya, Pak. Namanya Mbah siapa tadi? Makasan. Oh, Kiai Hasan. Jadi di sana ada tempat makam satu orang, guys. Jadi di sana tempatnya Mbah Hasan itu adalah salah satu dari spiritualnya Pak Harto, presiden kita kedua. Beliau sempat berumah tangga di desa ini dan mendapat mungkin ada satu wasiat atau satu permintaan dikala nanti beliaunya itu meninggal untuk minta dimakamkan di area sini. Itu Sebenarnya guys. tidak begitu ya, karena zamannya Pak Harto kan lain. Ya. Oh, nggih. Ada ini khusus lah, stempel khusus. Siapa yang menentang Pak Harto kan? Iya. Jadi begitu guys. Intinya beliaunya Mbah Kasan itu adalah salah satu spiritual dari presiden kita Soeharto. Nah, beliau dimakamkan di sini. Jadi area sini sebetulnya tidak luas guys, tapi suasananya begitu kental gitu loh, begitu kental dengan suasana spiritual. Memang memang dari awalnya mungkin dari yang Raden Wijaya sendiri
sudah menyatakan bahwa di sini adalah tempatku untuk bersemedi, tempatku untuk tinggal, dan tempatku untuk bersemayam. Jadi seakan-akan aura itu memang mengikuti seperti apa yang diinginkan Eyang Raden Wijaya. Begitu guys. Mungkin sedikit cuplikan atau sedikit kita pengetahuan untuk di area ini, tempat ini guys. Jadi mari kita sebagai generasi penerus harus tetap menjunjung tinggi, harus tetap menghargai yang namanya hasil dari nenek moyang atau leluhur-leluhur kita. Karena apa? Indonesia ada dari mereka-mereka, dari beliau-beliau, khususnya dari raja-raja yang benar-benar mulia, benar-benar orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk membangun bangsa. Jadi jangan dilupakan guys, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa menjunjung tinggi hasil dari para pahlawan atau para leluhur-leluhurnya. Kita tidak akan ada jika beliau-beliau tidak ada. Jadi ayo guys, mari yang mungkin menonton untuk channel kami, ayo semangat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Ya, jangan kita berkata mereka sudah meninggal karena dari mereka lah kita ada. Oke guys, tonton kami selalu. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Star Movie Jaya. Ini guys, kalau mau untuk mengetahui tempat ini, itu Desa Bejijong, nggih, Pak? Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Jadi di sini tempatnya asli guys. Lu semua kudu kesini dan harus wajib. Ambil semuanya. Mari guys, ikut saya. Ini lingkungan untuk makam Raden Wijaya. Mari kita ke makam Raden Wijaya. Di sini guys tempat bersemayamnya Raden Wijaya. Mungkin makam ini ada hanya sebuah tanda yang hakikatnya mungkin pada zaman beliaunya dikremasi atau dibakar. Mungkin di sini abunya, bukan jasad yang sebenarnya maksudnya. Nah, beliaunya makamnya panjang sendiri guys dari yang lainnya. Dan di sini Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana Brawijaya 1 guys. Nah, mari ikut saya, kita melakukan yang lain. Di sini ini ada Garwo Padmi Gayatri atau permaisuri pertama guys. Beliau adalah istri pertama atau istri yang sah dari Prabu Raden Wijaya adalah Garwo Padmi Gayatri. Ini istri pertama atau permaisuri. Dan di sini ada Garwo Selir yang bernama Ndoro Petak. Nah, ini yang disebutkan tadi guys dengan juru kunci. Dan di sini ada Garwo Selir Ndoro Jinggo. Ndoro Jinggo ini Garwo Selirnya guys. Nah, dan ini adalah abdi dalem yang bernama Abdi Kinasih Kaki Regel. Ya guys. Nah, di sini sangat asri sekali guys. Dan sangat khusyuk sekali ya. Jadi banyak pengunjung di sini yang datang, mungkin kita bisa melihat. Jadi melihat untuk banyak acara. Tadi kita sudah melihat dari kompleks makam yang Raden Wijaya beserta selir-selir dan abdi kinasih. Sekarang kita di luar area area makam ya. Jadi di sini ada sumber atau sumur. Ini guys sumurnya guys.
Oke. Nah, di sini ada sumur, guys. Bisa dilihat, guys. Nah, di situ ada sumur. Ini yang biasa kerap kali untuk diminum peziarah-peziarah di sini, guys. Dan mungkin di sini dipercaya untuk bisa sedikit ada mungkin berkah atau apa ya, guys. Jadi mungkin sumur ini bisa menjadikan ya tambah haus lah, obat haus setelah kita berkeliling dari area-area makam atau area-area yang ada di sini, guys. Jadi sumur ini untuk minum memang airnya jernih sekali. Mungkin bisa melihat tadi kejernihan air minumnya, jadi sangat segar sekali lah ini ya. Jadi kalaupun musim kemarau nggak akan surut di sini. nggak akan surut. Iya, makanya mari kita telusuri lagi untuk area-area yang ada di sini, guys. Mari ikut saya. Nah, ini guys, saya mencoba. Bismillah. Ternyata segar, guys. Karena kita haus, segar. Dilek, Rek. Ini Kisabdo, guys. Kisabdo. Hilang lah Ini namanya Kisabdo Markowi. Coba aku belum. Oh, Penjelasan boleh dicoba. Penjelasan Kisabdo adalah iki dino Sabtu beda. Karena perbedaannya hari Sabtu biar bayaran. Kali Kisabdo iki dino Sabtu beda. Hari Sabtu dapat Sabtu duduk iki nek Sabtu beda iki. Nyekel dhuwit. Aneh-aneh pokoknya parmusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Star Movies 9 yang saya cintai. Untuk siang hari ini tim kami berada di daerah Mojokerto, tepatnya di makam Raja Brawijaya, dan kami akan menelusuri sumber mata air, guys. Di sini jauh dari ketinggian, tetapi airnya tidak pernah habis dan tidak pernah kering. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini keajaiban yang diberikan kepada kita oleh para leluhur, guys ya. Jadi harus kita lestarikan, harus kita manfaatkan. Assalamualaikum, selamat siang. Masih bersama tim kami Star Movies 9. Kali ini saya berada di lokasi yang sama, guys ya. Tapi ini kita akan melihat fungsi dari tempat ini buat apa. Soalnya kalau dikatakan tempat mediasi itu tempat duduknya nggak ada, guys. Mungkin sini ibarat tempat pemugaran, tempat berdoa, mengheningkan cipta. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti biar juru kunci sini yang bisa menerangkan. Kita cuma mengasih gambaran tempatnya seperti ini, ya. Bisa dilihat di atas banyak dupa dan sesajian. Mungkin sekian yang bisa kami bahas. Nanti akan kita ulas lagi di tempat yang lain, guys ya. Terima kasih, mohon dukungannya. Semoga tim Movies 9 bisa jaya selamanya. Salam kompak, damai, seduluran selawase. Sapu jagat.
Masih bersama kami tim Stormobi 9. Kali ini saya berada di makom Eyang Sapu Jagat dan Sapu Angin. Beliau ini menurut ceritanya adalah abdi dalem Raden Wijaya, yang waktu Raden Wijaya istilahnya meditasi atau bersemedi bahasa Jawanya, beliau ini yang menjaga Raden Wijaya. Dan beliau inilah adalah mungkin seperguruan ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena dari nama atau julukannya itu dari depannya Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin. Mungkin ini adalah perpaduan. Gambarnya seperti itu guys ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan cari informasi dari juru kunci apakah benar seperti itu. Ikuti terus kami guys ya. Terima kasih.